Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan saya pada video saya yang sebelumnya. Kali ini yang akan saya bahas mengenai bagaimana caranya memasrahkan hati agar bisa benar-benar pasrah, agar bisa benar-benar sumeleh. Ketika hati kita sudah benar-benar pasrah, benar-benar sumeleh, maka diri kita akan mencapai titik pencapaian manunggal, menyatu dengan Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya meminta kepada Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa melimpahkan akan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai manfaat dan juga bagaimana caranya agar diri kita melatih untuk laku manunggal. Nah, latihan tersebut ada beberapa dasar yang perlu dan harus dilatih setiap harinya. Karena lelaku manunggal ini tidak bisa muncul dengan tiba-tiba, muncul ujuk-ujuk langsung datang, itu tidak ada. Memang perlu latihan. Dan hal ini saya yakin saudaraku bisa menjalankannya. Yang pertama, kita pastinya ketika berada di dunia ini ada kalanya seneng, ada kalanya susah. Hal tersebut merupakan bagian dari sunnahnya, bagian dari kehidupan, sunnahnya kehidupan. Karena ketika saudaraku menginginkan seneng terus tanpa susah, yaitu tidak ada. Yang ada seneng terus tanpa susah itu hanya di surga. Jika saudaraku masih berada di dunia, ya mau tidak mau saudaraku harus merasakan akan kenikmatan dan juga merasakan akan kesusahan. Namun, hal apa yang dilakukan ketika seorang hamba, seorang insan mengalami kesusahan? Yang pertama dijalankan yaitu laku pasrah. Selehno, sandarkan semuanya sama Gusti Allah. Karena ketika saudaraku tidak mau sumeleh, tidak mau menyandarkan hal tersebut sama Gusti Allah, itu percuma. Saudaraku jangan sombong dengan mengatakan saya mampu memikul beban ini. Kesombongan tersebut yang nantinya akan menjerumuskan saudaraku pada jenjang kesusahan, pada ranah kesusahan yang sangat mendalam. Dan ketika saudaraku sudah berada di jurang kesusahan, untuk bangkitnya, untuk naiknya ini prosesnya lama sekali. Makanya jangan sekali-kali menuruti hawa nafsunya, menuruti kesombongannya, tidak mau menyandarkan masalahnya sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Kang, saya ini sudah mencoba untuk memasrahkannya sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dalam hal ini kok hati saya masih susah? Lah, susah ini karena dalam hatinya ini, dalam pikirannya masih ada kerak-kerak penyakit. Penyakit dunia
Jadi dunianya ini disingkirkan dahulu. Perasaan iri, perasaan hasut, perasaan dengki, semua hal-hal yang buruk disingkirkan dahulu. Bagaimana caranya? Ada beberapa lelaku yang perlu dijalankan untuk orang muslim dengan cara memperbaiki sholatnya, dengan memperbaiki doanya. Untuk kalangan non-muslim dengan cara lelaku meditasi. Karena ketika seseorang menjalankan lelaku meditasi, maka hatinya dilatih untuk membuang semua hal-hal yang buruk. Menyerap semua energi yang positif. Jadi ketika energi positif sudah benar-benar masuk dalam diri kita, maka keburukan akan sumingkir, akan sirna. Hal tersebut merupakan salah satu cara yang perlu dan wajib untuk dibenahi. Karena kebanyakan saudaraku mengatakan bahwasanya saudaraku sudah melakukan sholat, sudah melakukan doa, mengapa dalam hal ini masih susah? Lah, masih susah ini karena ketika saudaraku takbir, Allahu Akbar, saudaraku tidak berkenan melepaskan semua permasalahannya, tidak mau melemparkan semua permasalahannya. Coba ketika saudaraku sholat benar-benar melemparkan semua permasalahannya, kemudian langsung nyatu manunggal sama Gusti Allah. Fokus di bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus di bacaannya, semua hal-hal yang buruk itu disingkirkan. Maka hal tersebut akan menyingkirkan kerak-kerak hati yang ada. Ketika kerak-kerak hati sudah disingkirkan, maka Gusti Allah akan menyusupkan dalam hatinya berupa ketenangan batin. Ketika ketenangan batin sudah muncul dengan maksimal, insya Allah Gusti Allah nantinya akan mempermudah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kerezekian. Bagaimana caranya untuk memaksimalkan energi kerezekian tersebut akan saya bahas pada video saya selanjutnya. Yang paling terpenting, saudaraku pahami mengenai hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Jika masih kurang paham, nanti bisa tuliskan yang kurang paham di bagian mana, di bagian kolom komentar. Agar bisa saya jadikan pembelajaran, agar saya bisa jadikan muhasabah, agar saya bisa membuatkan video mengenai permasalahan tersebut. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.